Perkenalkan, nama saya Sri Yuniarti dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan materi dari mata kuliah Administrasi Bisnis. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu perkembangan dan pemikiran ilmu administrasi bisnis. Sejarah perkembangan administrasi bisnis dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase prasejarah, di mana fase ini administrasi sebagai suatu seni yang dimana hubungan kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kedua, fase sejarah. Pada fase ini manusia sudah semakin maju dan mulai muncul pemikiran-pemikiran administrasi sebagai semua ilmu, terutama di Eropa. Yang ketiga, fase modern. Fase ini dimulai pada tahun 1886. Pentingnya ilmu administrasi bagi masyarakat maju dan modern yang selalu melakukan kegiatan keorganisasian atau kerjasama. Pada poin kedua, yaitu bisnis dan ilmu administrasi bisnis. Jadi, bisnis dipahami sebagai proses kehidupan masyarakat antara satu kelompok dan kelompok lainnya mempunyai ketergantungan. Pada dasarnya, bisnis merupakan kegiatan untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan manusia secara komersial. Maksudnya bahwa kegiatan memproduksi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam arti luas, yaitu menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Poin ketiga, bisnis, politik, dan perekonomian. Keterkaitan antara bisnis, politik, dan perekonomian yaitu untuk mengatur para pelaku ekonomi dan menjalankan aktivitasnya, yang dimana negara mengeluarkan peraturan yang disebut sebagai kebijakan politik. Kebijakan politik dan ekonomi suatu negara menghendaki agar kegiatan bisnis dapat mendukung pokoknya 3 faktor utama kehidupan bernegara, yaitu pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, keseimbangan perdagangan luar negeri. Poin keempat, perlu kita ketahui bahwa tanggung jawab sosial adalah kebijakan dan tindakan suatu perusahaan dalam berintegrasi dengan lingkungan yang didasarkan pada etika. Nah, etika juga merupakan standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengendalikan kebijakan bisnis. Ketika bisnis dapat menciptakan kerangka kerja yang mendorong perilaku etis dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap pihak-pihak berkepentingan. Poin kelima, kebijakan administrasi bisnis. Kebijakan administrasi bisnis adalah rumusan umum organisasi yang mencakup ide-ide dan standar yang mengarahkan pelaku dalam pencapaian tujuan. Kebijakan administrasi ini menyiapkan peluang umum dan luas untuk mengambil keputusan organisasi secara keseluruhan serta untuk menghubungkan antara perumusan strategi dengan implementasi. Poin keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam menjalankan suatu usaha, diperlukan orang lain untuk membantu. Oleh karena itu, pemilik usaha harus memilih orang-orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Proses tersebut masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dilakukan karena seberapapun modal yang dimiliki usaha tidak akan berhasil tanpa orang-orang yang tepat. Poin ketujuh, memahami kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perlu kita ketahui, sumber daya manusia merupakan aset dinamis bagi organisasi yang masing-masing memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, motivasi, yang dimana berbeda ketika masuk untuk menjadi karyawan. Organisasi harus mampu mengelola sumber daya manusia yang memiliki sesuai dengan tujuan. Poin ke-8, memulai bisnis dengan administrasi, yang dimana kita ketahui administrasi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam mengelola suatu usaha atau bisnis. Apapun jenis bisnis Anda dan seberapa besar atau kecil bisnis Anda jalankan, tidak akan luput dari pentingnya peran administrasi guna mendukung kelancaran bisnis dan menopang pertumbuhan usaha. Poin ke-9, memahami konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang
mempengaruhi, dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan termasuk proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku mereka untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Poin ke-10. Memahami kewirausahaan atau memulai bisnis. Dalam membawa sebuah usaha pada kesuksesan, seorang wirausaha harus memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam usaha atau kegiatan yang mengarah pada cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan keuntungan yang lebih besar. Poin ke-11. Bisnis dalam dunia tanpa batas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini membawa dampak pada kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah penduduk dunia terus bertambah, sedangkan sumber-sumber alam atau faktor-faktor produksi cenderung terbatas. Setiap negara memiliki keterbatasan dan kelebihannya, sehingga mendorong aktivitas bisnis yang ada pada suatu negara untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Poin ke-12 yaitu Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder. Jadi, kesimpulan dari poin-poin tersebut yaitu secara umum administrasi bisnis adalah keseluruhan orang atau kelompok yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, dan pengaturan sehingga tercapai suatu tujuan bersama. Baik, mungkin itu saja pemaparan